kabar kalian semua? Pasti dalam keadaan sehat kan? Kalian semua sudah siap menuju dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Ayo aku ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau dengan semangat memuji Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan begitu besar buat setiap kita. Kebangkitan Tuhan terjadi di tempat ini, amin. Pelukis cakrawala
memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan menyembah Tuhan lebih lagi, kita akan merasakan hadirat-Nya. Kita percaya Tuhan adalah Allah yang setia bagi setiap kita.
kemenangan Tuhan terjadi di tempat ini. Kita mau lebih lagi merasakan hadirat-Nya Tuhan. Karuniamu Bapa,
Tuhan, kalau kemenangan Tuhan sudah terjadi di tempat ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa lebih lagi setia kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami supaya kami dapat mengerti isi hati-Mu dan dapat melakukannya setiap saat. Urapi juga hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom teens, apa kabarnya? Aku percaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Wow, udah lama banget ya kita gak ketemu. Kayaknya udah sebulan deh kalian gak ketemu sama aku. Di ini sharing maksudnya. Kalau di WL kayaknya kalian udah bosan yang ngeliat aku. Nah yaudah langsung aja nih adik-adik. Karena kita udah mau mulai sharing, jangan lupa kita itu harus siap-siap untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Yuk yang handphonenya masih dipakai buat main disingkirkan dulu, kecuali handphonenya dipakai buat ini ya, baca Alkitab boleh dipegang. Terus teman-teman yang lagi ngajakin ngobrol bilang dulu, suruh misi, aku mau dengerin firman Tuhan dulu. Nah yuk kita sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar tentang pohon yang baik, pasti menghasilkan buah yang baik. Nah berbicara soal buah nih adik-adik, pastinya kita udah pada tahu dong kalau buah itu dihasilkan dari sebuah pohon. Nah untuk menghasilkan buah yang baik, pasti si pohon ini harus tumbuh di tanah yang subur, diberi pupuk, dan dirawat dong kan. Nah begitupun dengan kita, supaya kita juga mengalami kehidupan yang layak di mata Tuhan, kita pun harus memiliki koneksi yang baik dengan Tuhan. Nah apakah kira-kira kalian pernah dengar atau lihat gak sih kayak misalnya pohon yang gak dirawat, pohon yang dibiarkan menghasilkan buah yang baik gitu? Enggak kan, enggak pernah. Apa kalian juga pernah nih ngelihat pohon yang dirawat terus menghasilkan buahnya yang busuk semua? Gak ada kan? Nah sama, aku juga gak pernah. Kayak aku juga punya nih tetangga di rumah, jadi dia punya pohon jambu. Nah pohon jambunya ini tuh awalnya dirawat sama dia, terus pohon jambu ini menghasilkan buah yang baik, buahnya enak, manis, terus kayak jadi banyak tetangga-tetangga juga sih yang minta, ya itu gak enaknya. Nah setelah itu dia udah kayak, karena dia udah memiliki kebanyakan tanaman di rumahnya, jadi si pohon jambu ini gak terlalu dirawat sih adik-adik sama dia. Nah saat si pohon jambu ini berbuah, buahnya itu banyak yang busuk, bahkan pas buahnya dibuka itu ada yang dalamnya ada uletnya. Tuh kalau misalnya buah busuk kayak gitu, kira-kira kita masih tetap mau makan atau langsung kita buang sih? Pastinya kita buang kan, sama aku juga. Tapi ada juga mungkin beberapa yang masih mau dimakan, kayak yang masih bisa dimakan dipotong dulu baru dibersihin gitu. Nah tapi aku mau nanya nih sama kalian, kira-kira kalian punya pohon gak sih di rumah? Pohon jambu kah, pohon belimbing, pohon apel, atau pohon apapun itu? Mungkin ada yang punya, ada yang enggak. Nah yang punya pohon pasti enak banget nih, kalau misalnya mau makan buah gak perlu jauh-jauh ya kan, jalan ke pasar buat beli buah dulu, tinggal metik dari pohon di rumah gitu kan, terus dicuci, dibersihin, tinggal makan deh. Nah sama nih adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, pohon itu adalah Tuhan Yesus dan buahnya itu adalah kita. Nah kita bisa tahu pohon itu pohon apel, pohon itu pohon pisang, pohon itu pohon durian dari buah yang kita lihat ya kan. Nah itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan harus dikenal orang dunia dari buah yang kita hasilkan. Nah aku mau ngajak kalian untuk kita baca dulu yuk firman Tuhan di Lukas 6 ayat 43 sampai 45 yang berbicara tentang perumpamaan pohon dan buahnya. Yuk aku kasih waktu 1 menit deh buat buka Alkitab. Nah apakah Alkitabnya sudah terbuka semua? Pastinya sudah ya kan? Oke, aku bacain dari sini ya, kita baca bareng-bareng.
Lukas 6 ayat 43 sampai 45, pohon dan buahnya. Ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45 ini kita diajarkan untuk melihat pohon yang baik dari buah yang dihasilkannya nih adik-adik. Contohnya mulai dari perkataan kita adik-adik, biasanya apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Jadi jika hati kita tidak baik, jadi otomatis perkataan yang akan keluar dari hati kita juga bukan perkataan yang akan keluar dari mulut kita juga bukan perkataan yang baik. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya hati kita baik, setiap perkataan yang akan muncul dari mulut kita itu pasti adalah perkataan yang baik. Nah, dengan demikian kita bisa nih mengenali apakah seseorang mempunyai hati yang baik atau tidak dari perkataan-perkataannya yang diucapkan sama dia tadi maupun perbuatannya nih. Nah, perumpamaan dalam firman Tuhan tadi berbicara jika pohon hanya banyak daunnya saja dan tidak berbuah, maka orang tidak akan tahu itu pohon apa. Misalnya nih, di sekitar kalian gitu, misalnya kalian lagi pergi nih sama orang tua kalian, kayak lagi jalan-jalan, terus banyak pohon nih di pinggir jalan, pohon gede-gede gitu kan. Nah, si pohon ini gak ada buahnya, tapi ada bunganya. Kalian tahu gak kalau itu pohon apa? Pastinya gak tahu dong kan, tapi kalau misalnya kalian lihat di pohon itu ada kayak durian kah, atau kayak mangga kah, atau jambu dan yang lain-lainnya, pasti kalian tahu dong, wah itu pohon yang ada di tepi sana, itu pohon jambu, wah pohon itu pohon durian, wah itu pohon kelapa. Nah, sama seperti kita adik-adik, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita nggak melakukan hal yang baik gitu, tidak berbuah baik, orang lain tidak akan mengenal bahwa kita itu anak Tuhan Yesus. Nah, jadi karena kita hidup seumpama seperti pohon, buah yang dapat dihasilkan adalah buah-buah roh. Nah, apa aja sih itu buah-buah roh? Ada yang masih ingat gak buah-buah roh tuh ada di dalam kitab apa? Coba yang ingat bilang sama aku. Gak kedengeran juga ya? Yaudah, oke. Buah-buah roh itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, di sini dikatakan ada 9 buah roh, yaitu aku nyanyi aja ya, karena lebih enak kalau ngafalinnya sambil nyanyi. Aku rada lupa kalau disebutin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu 9 buah roh yang harus kita miliki adik-adik. Mulai dari yang pertama nih, kasih. Kita harus mengasihi orang lain, kayak saudara kita, keluarga kita, terus sama teman-teman kita gitu. Sama diri kita sendiri juga itu kita harus mengasihi. Dan khususnya kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, kita harus selalu bersukacita, karena anak Tuhan Yesus itu selalu bersukacita, gak boleh marah-marah. Nah, ketiga, kita harus memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera tuh gimana sih, Kak? Damai sejahtera tuh kayak dimanapun kita berada, kita selalu menjadi, kita gak boleh kayak punya masalah gitu sama orang. Kayak apa ya, bisa dibilang kayak gimana ya, kita kayak bisa jadi pembawa damai sejahtera deh. Kalau misalnya ada teman kita yang lagi berselisih nih,
di situ kita jangan menjadi kompor, tapi kita harus menjadi damai sejahtera untuk mereka. Jadi kayak kita harus membuat mereka menjadi kayak menyelesaikan perselisihan mereka dengan baik gitu. Nah yang keempat, kita harus sabar. Iya Kak, sabar, tapi susah kalau sabar itu. Iya sama, memang sabar itu susah guys, aku juga susah untuk sabar. Tapi karena kita anak Tuhan, jadi kita harus bisa sabar. Nah yang kelima, kemurahan. Nah ini kemurahan, kita harus memiliki kemurahan hati. Yang keenam, kebaikan, kita harus berbuat baik. Yang ketujuh, kesetiaan. Nah pastinya kita harus menjadi orang yang setia dalam keadaan apapun. Enggak, maksudnya gini deh, kayak apa ya setia tuh, misalnya kita punya teman, terus ketika teman kita kayak dalam kesusahan, nah kita selalu bersama dia. Nah itu kita setia bersama dia. Nah gitu. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Nah kita harus menjadi orang yang lemah lembut. Yang kesembilan, penguasaan diri. Nah ini harus banget nih adik-adik, kita harus bisa penguasaan diri. Nah jika hidup kita mempunyai kesembilan buah roh tadi, maka orang lain akan mengenal bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Nah bagaimana sih supaya kita bisa menghasilkan buah-buah itu? Yang pertama, kita harus seperti pohon. Nah pohon kan dia harus disiram nih sama air. Nah kita gimana Kak caranya? Masa kita disiram air juga? Enggak, bukan kayak gitu maksudnya. Nah disiram setiap hari kalau kita tuh adalah pertama dengan baca firman Tuhan dan doa setiap hari. Kayak ada tuh lagunya kan, waktu kita di sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah itu, kita tuh seperti pohon yang harus disiraminya dengan firman Tuhan dan harus berdoa setiap hari. Bukan berarti kita harus disiram ya, harus disiram dulu sama orang gitu kan baru bertumbuh. Enggak, bukan itu salah guys. Nah yang kedua, kita seperti pohon, kalau mau bertumbuh, kalau misalnya dia mau berbuah, berarti pohon tersebut harus dirawat dengan kayak harus dibersihkan, diberi pupuk, dan dipotong nih ranting-rantingnya yang rusak. Artinya kita sendiri harus mau diajar, dibentuk, dan mau menerima didikan, teguran, dan nasihat. Dan pastinya kita harus taat adik-adik. Nah sikap kita tuh kadang nggak selalu benar kan. Jadi kita tuh perlu banget nih sama yang namanya ditegur dan dinasihati. Meskipun pasti rasanya nggak enak nih saat ditegur, kayak misalnya sama guru gitu. Kan kalian masih sekolah nih, misalnya kalian ngerjain tugas tapi belum selesai atau terlambat ngumpulin gitu. Pastinya kalian ditegur kan sama guru. Nah kalau guru negur kita nggak boleh marah, karena kita harus tahu juga, di situ kita harus mengoreksi diri kita kalau ya memang benar apa yang kita lakukan salah. Nah dari teguran tersebut kita harus berubah. Jadi ketika ada tugas lagi nanti kita harus menyediakan waktu yang baik untuk mengerjakan tugas itu agar tugas yang kita kerjakan itu bisa selesai dengan baik dan juga gak terlambat ngumpul. Nah dari situ kita pasti gak bakal diomelin sama guru lagi kan. Nah itu. Selanjutnya Tuhan juga udah menempatkan orang-orang di sekitar kita nih adik-adik untuk mengajar, menasihati kita ketika kita melakukan suatu hal atau berbuat hal yang tidak benar, yaitu seperti orang tua kita, kakak kita, guru, atau kakak-kakak di G2Teens nih. Yang penting kita harus merelakan hati kita dan mau diajar. Nah kalau kita udah merelakan hati kita dan mau diajar, kita pasti bisa berbuah. Nah yang ketiga, seperti tanah itu kan memberikan pertumbuhan pada pohon. Dari tanah itu si pohon mendapatkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan.
supaya ia bisa bertumbuh dan berbuah. Artinya kalau pohon membutuhkan tanah, kita membutuhkan kita perlu yang namanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus ini yang bisa membawa kita untuk bisa mengenal Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa tahu apa yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita. Caranya gimana? Caranya minta Roh Kudus sama Tuhan, buka hati kita dan izinkan Roh Kudus masuk dalam hati kita dan tinggal dalam kita. Nah, sekian sharing dari aku tentang pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nanti kalau misalnya adik-adik masih ada yang bingung tentang apa yang aku katakan ini, adik-adik bisa tanyain lagi di pemuritan nanti siang ya. Yuk kita tutup sharing kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan setiap kami Tuhan bisa menjadi buah yang baik Tuhan, agar setiap orang bisa melihat Engkau ada di dalam kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan dimanapun kami berada Engkau pakai kami lebih lagi Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, happy Sunday, God bless.